A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Salatu wassalamu ila nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladzi qad hamalana nasa minaz zulumati ilan nur wa ila siratil azizil hamid. Selanjutnya kami ucapkan terima kasih kepada tim Kejar Potren yang telah memberikan kami waktu dan tempat untuk kita bisa belajar bersama pada hari ini. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini kami selaku pembicara atau pemateri akan menyampaikan tema, yaitu al-ikhlasu huwa ruhul amal. Di kehidupan kita yang panjang ini, mungkin kita banyak menemukan ujian-ujian atau hambatan-hambatan, atau bahkan takdir Allah yang mungkin belum bisa kita terima. Maka kesempatan malam hari ini kita akan mengambil tema, yaitu tentang ikhlas. Ikhlas di sini kita akan mempelajari terlebih dahulu apa itu ikhlas, dari kata apa itu ikhlas. Dari berbagai macam buku yang kami baca, referensi yang kami baca, kita menyimpulkan bahwa ikhlas itu bisa diambil dari kata kholaso. Nah, kholaso yang berarti bersih, yang berarti bening atau tanpa gangguan apapun itu. Maka ketika kita menjalankan sesuatu dengan ikhlas, maka kita menjalankan sesuatu itu dengan tanpa maksud apapun itu kecuali untuk Allah Subhanahu wa taala atau karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di ikhlas ini kita akan belajar 3. Yang pertama yaitu ikhlas. Ikhlas dalam bekerja. Gimana ikhlas dalam bekerja itu? Maka ketika kita bekerja atau mengerjakan apapun itu, maka kita akan mendapati kesusahan, mendapati rintangan. Maka ketika kita mendapati hal-hal tersebut, kita harus mendasari pekerjaan kita dengan ikhlas. Kutipan dari suatu buku, ya, kita belajar muthalah di pondok itu ada suatu kutipan yang berbunyi, al-amalu huwa jismun warruhuhu wal ikhlas. Al-amalu huwa jismun, pekerjaan itu yaitu seperti halnya jasad kita, seperti halnya jismun kita, dan ruhnya itu keikhlasan. Maka ketika jismun tanpa ruh itu seperti pekerjaan tanpa keikhlasan. Jismun tanpa ruh, maka tempatnya ya di kuburan, ya di liang lahat mungkin. Jismun tanpa ruh, badan tanpa ruh tidak akan berguna. Ya, manusia itu akan dihormati karena pekerjaannya yang baik, karena akhlaknya yang baik, karena muamalahnya yang baik, karena mempunyai ruh. Maka ketika jismun tanpa ruh, jismun yang nggak punya ruh, maka tidak akan bisa melakukan itu semuanya dan tidak akan berharga. Pekerjaan pun juga seperti itu. Maka ketika pekerjaan tanpa ruh, yaitu ruhnya al-ikhlas, maka pekerjaan itu tidak akan ada gunanya. Mungkin kita tidak fokus pada pekerjaan tersebut, mungkin kita tidak nyaman dengan hasil apa yang kita kerjakan, dan mungkin yang lainnya. Maka di suatu pekerjaan kita harus sandari atau kita dasari pekerjaan tersebut dengan suatu keikhlasan. Idza faraqat jismun wa ruhun wa huwa la qawiyata fi jismihi. Maka ketika terpisahnya badan atau jismun dengan ruh, maka tidak ada kekuatan dalam
jism tersebut, dalam manusia tersebut. Maka idza tafarraqa al-amal wal ikhlas, apabila terpisahnya pekerjaan dan keikhlasan, maka tidak akan kuat juga pekerjaan tersebut dalam istiqomahnya. Maka para pemirsa dimanapun antum berada, kita harus mendasari pekerjaan kita dengan keikhlasan, seperti itu. Yang kedua yaitu ikhlas dalam beribadah. Nah, ini tema yang kedua atau judul yang kedua. Ini mengingatkan kita bahwa ibadah itu kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Niat kita untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk supaya dilihat, bukan untuk supaya diberikan nama, bukan untuk supaya diakui oleh siapa yang melihat. Nah, maka puasa itulah benar-benar ibadah yang tidak bisa kita perlihatkan. Kalau sholat kita bergerak dilihat orang, oh iya tahu kalau kita sholat. Haji kita ke Mekah, iya tahu orang kita ke Mekah. Tapi kalau puasa mungkin kita bisa menjawab, ya saya puasa. Tapi orang-orang nggak tahu kita itu ikhlas atau bahkan tidak berpuasa. Ikhlas atau tidak dalam mengerjakan atau bahkan tidak berpuasa. Seperti itu. Maka dasarilah ibadah kita dengan keikhlasan. Maka kita ambil kutipan dari Al-Quran. Allah menyampaikan di Al-Quran Al-Bayyinah ayat 5, yaitu yang berbunyi wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Sesungguhnya Allah itu tidak menyuruh kita beribadah kecuali dengan ikhlas untuk agamanya. Maka ketika kita berani untuk beribadah, untuk menjalankan perintah Allah, maka kita juga harus siap untuk ikhlas dalam menjalankannya untuk agama. Itu sebuah kewajiban yang harus dibarengi dengan keikhlasan. Maka ketika ibadah tersebut tidak dibarengi dengan keikhlasan, tidak dibarengi dengan tumakninah, tidak dibarengi dengan keenjoyannya dalam beribadah, maka Allah pun wallahu alam, Allah akan memberikan balasan tersebut atau memberikan surga nanti atau memberikan jaza nanti, wallahu alam. Maka dengan mengambil inti atau mengambil pelajaran dari ayat yang telah kita baca tadi, wa ma umiru, sesungguhnya Allah tidak menyerukan atau tidak menyuruh, wa ma umiru illa liya'budullaha, untuk beribadah kepadanya, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin, kecuali dengan ikhlas. Maka ketika kita mau menjalankan ibadah tersebut, menjalankan apa yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah tersebut, maka kita harus membarenginya dengan sebuah keikhlasan. Dan yang terakhir, poin yang ketiga, ikhlas dalam menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Banyak ketentuan, banyak takdir-takdir Allah yang telah kita jalani, banyak ketentuan Allah yang telah kita rasakan, dan kami yakin, kita yakin itu, bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi tidak semua dari kita bisa menerima itu. Nah, gimana supaya kita bisa menerima? Yakin bahwa di setiap apa yang Allah berikan kepada kita ada rahasia yang akan diberikan kepada kita. Maka dengan keikhlasan dalam menerima takdir, itu salah satu cara untuk kita bisa mengambil pelajaran dari takdir Allah yang diberikan kepada kita. Takdir kita yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ikhlas dengan itu semuanya. Tidak semua yang kita suka itu yang baik untuk kita, dan tidak semua yang kita benci itu buruk untuk kita. Maka kita ambil, kita kutip potongan ayat mungkin supaya kita langsung to the point, langsung pada intinya. Di surat Al-Baqarah ayat 206 itu berbunyi, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun.
Sesungguhnya tidak semua yang baik itu atau yang kita inginkan itu baik untuk kita. Kita maunya A, B, C, tetapi itu belum tentu baik untuk kita. Tetapi apa yang kita nggak suka, asa antakrohu, apa yang tidak kita suka, wahwa khairun lakum, tidak tahu kalau di belakangnya itu adalah sesuatu yang baik untuk kita. Maka di akhir ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sesungguhnya hanya Allah yang tahu apa rahasia dari apa yang kita nggak suka ini, pasti ada kebaikan di belakangnya. Saya maunya ini, kenapa nggak terjadi? Karena belum tentu itu baik untuk kita. Maka di akhir tadi kami tekankan sekali lagi, wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka kita ambil inti sari dari apa yang kami sampaikan pada malam hari ini. Ada 3 poin ikhlas. Yang pertama, ikhlas bekerja, ikhlas beribadah, dan ikhlas menerima takdir Allah. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, yang bisa kita pelajari bersama-sama. Intinya kami sampaikan itu akan kembali ke diri kami masing-masing. Usikum wa ya nafsi bittaqullah faqad fazal muttaqun. Syukran ala husni ihtimam wa ala husni ta'awun. Dan syukran jazilan ala wala jamil akhta'at. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.